Ya, saya ingin membuka dengan hasil survei pra-event Forum Silaturahim di tanggal 25 Juli 2020 ini. Yang pertama adalah pertanyaannya sangat langsung straight to the point bahwa sudahkah Bapak Ibu upload KTP di sistem login members TSI? Ternyata dari 592 responden terdapat 37 yang belum. Dan ketika 37 yang belum ini kita gali lagi, di probing lagi, apa sih kendalanya yang kemudian belum juga mengupload KTP. Ada banyak kemudian ketika belum mengupload itu pasti alasannya belum ada panduan dari members atau belum dapat pengetahuan dan belum dapat update dari apply-nya atau belum juga punya willingness atau kerelaan untuk mengupdate. Data terakhir dari IT untuk upload KTP itu masih sangat rendah. Jadi dalam kesempatan kali ini juga karena ini di-record, kami dari perusahaan ingin memberikan satu arahan atau permohonan kepada Bapak Ibu member TSI ataupun mitra-mitranya yang belum melakukan perbaikan data diri. Karena sering juga di Facebook itu ditanya, kapan sih ini new system gitu ya, keburu new normal. Sistem baru itu belum akan terjadi sebelum kita memang punya fondasi yang kuat seperti yang kami sering sampaikan pengumumannya, yaitu bahwa kita yang paling pertama, fase pertama adalah perbaikan data. Perbaikan data diri ini menjadi penting sebagai fondasi, satu landasan sebelum kita naik untuk perbaikan-perbaikan ke depannya atau new system. Jadi ini jadi penting, silakan Bapak Ibu yang belum ini untuk segera menguploadkan KTP dan juga bagi mitra-mitranya atau upline-nya yang belum diingatkan, saling mengingatkan. Yang kedua, apakah Anda memegang fisik kartu ID member TSI? Ternyata jumlahnya lumayan banyak. Dari 592 responden, 126 tidak memegang kartu fisik. Namun kita kejar lagi alasan-alasannya banyak juga. Yang hilang itu yang paling banyak, kemudian juga disimpan di upline sebagai jaminan. Nah ini perlu diluruskan, bisa jadi belum paham bahwa tidak ada kartu ID yang disimpan di upline, kecuali ada misalnya perjanjian bahwa dibayarin sama upline, kartunya di saya, kamu kembangin dulu sampai balik modal baru balik. Kecuali itu. Tapi itu pun tidak dibenarkan karena kita perlu memegang kartu tersebut dan tidak menguasakan. Ada juga isu terkait dengan reposisi jaringan, yaitu hal-hal yang bersifat alasan-alasan, reason yang nantinya kita akan mencoba untuk membuat satu prosedur. Nanti Pak Irfan sekarang sedang membangun juga dengan tim IT bagaimana supaya kartu yang hilang ini bisa diganti ya. Di bawah anggota keluarga lainnya, belum dikasih dari atasan saya. Di TSI tidak mengenal ada atasan bawahan. Yang ada adalah tim, yang ada adalah upline dan downline. Bukan berarti itu, upline itu bukan berarti atasan kita ya. Karena saya sudah stokis kartu ID di PDM, itu juga tidak ada aturannya. Maka tidak ada kemudian ini menjadi pembenaran bahwa kartu ID-nya di PDM. Karena saya stokisnya, karena saya sudah jadi stokis. Itu tidak benar. Kemudian, awal member kartu tidak diberikan oleh stokis. Tagih ke stokisnya, tanyakan stokisnya, ambil kartunya. Karena sudah hafal nomor ID dan punya akun di web serta punya aplikasi member TSI. Ini bukan tentang hafal, bukan tentang kita punya tidak penting. Perhatikan Bapak Ibu, ketika ada sesuatu dengan akun Bapak Ibu, maka perusahaan akan melihat siapa yang memegang kartu fisik. Karena itulah satu-satunya identity yang bisa kita lihat kalau untuk dalam hal ini kartu ID. So, ini penting banget. Nanti bahkan kita sedang buatkan prosedur untuk yang 126 ini bagaimana caranya untuk melakukan renewal atau penggantian kartu. Ada prosedurnya nanti. Bergabung dengan akun Hak Ulama. Nah, ini juga hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan nanti ke depannya. Apakah Anda menguasai login dan password? Dan saya kaget luar biasa, ternyata dari 592 responden itu ada 97,5% dan sangat sedikit sekali, 15 saja yang ternyata tidak menguasai login, dan itu pun alasannya karena lupa password. Ini silakan untuk kontak ke CSO kita bagaimana caranya supaya lupa password ini sehingga bisa ingat kembali atau bisa dapatkan password yang baru. Belum tahu caranya, belum paham dan tidak punya HP bagus, belum bisa. Ini silakan konsultasikan dengan upline leadernya, dan upline leadernya bertanggung jawab untuk memandu members-membersnya. Nggak tahu sistemnya, malu bertanya sama upline, sesat di sistem. Kemudian juga belum diberikan oleh upline saya login dan passwordnya, ini pasti sama kartu-kartunya. Susah masuk dan TSI dalam keadaan pembetulan. Sebetulnya TSI pembetulan bukan berarti tidak bisa login password. Jadi
Itu pasti ada masanya. Kalau pembetulan itu pasti di akhir bulan atau di awal bulan, biasanya pada saat memang sedang turun ya saat penginputannya. Ketinggalan informasi tentang TSI, maka hari ini karena Bapak Ibu sudah masuk join dengan forum kita akan update juga beberapa informasi terkait supaya members tidak ketinggalan informasi. Apakah di kecamatan tempat Anda saat ini sudah ada PDM? Ternyata dari 592 responden terdapat 47,3% belum ada PDM. Ini kita sedang upayakan bagaimana caranya merangsang stokis-stokis ini membuat kita bukan PDM, nanti akan namanya adalah Master Stokis. Nanti informasi akan diberikan lebih lanjut lagi. Dan penataan ke Master Stokisan akan kita tata kembali dan mudah-mudahan ini menjadi feedback buat kita untuk lebih baik lagi. Saat ini Anda adalah seorang, ternyata dari 592 responden yang masuk, itu lebih dari hampir 54% ini adalah stokis. Itu mengapa? Nanti setelah members forum ini, kita akan ada lanjutan, yaitu stokis forum atau forum silaturahim stokis. Karena stokis sangat strategik sekali. Memang stokis ini pengendali, dia yang menginputkan member, dan begitu banyak friksi-friksi di lapangan kita akan benahi, dan salah satunya adalah dengan berempati. Kita mengundang stokisnya dan kita duduk bersama melalui forum online ini, apa yang kita bisa benahi, aturan mana yang belum kita tindak, dan kita juga sedang membentuk satu departemen yang mampu mengatur, mengelola untuk ada kendala-kendala di lapangan. Apakah terkait sistem, apakah terkait aturan, terkait pelanggaran dan sebagainya. Dan kita perlu tahu bagaimana yang terjadi di lapangan sebenarnya melalui forum nanti. Pada bulan Juni 2020 Anda adalah seorang peraih posisi apa? Ternyata 26% ini ada posisi unit manager, tapi kemudian di bulan berikutnya yang unit manager ini semakin mengecil ya, dari 27%, dan malah yang lebih banyak ini adalah yang kembali ke 25%, yaitu belum pernah mencapai posisi tinggi di bulan Juni ya. Saat ini, tahukah Anda berapa kisaran jumlah member aktif dan yang terdaftar di forum saat ini? Ternyata mayoritas di antara kita terdapat sudah melewati unit manager. Sepertinya memang sudah memiliki tim, sudah memiliki members ya. Dan mudah-mudahan dengan forum ini Bapak Ibu menjadi bekal, kalaupun downline yang mitra-mitranya tidak join, ini bisa menyebarkan informasi, meyakinkan kembali, convincing kembali bagaimana bisnis kita siap menghadapi era new normal ini. Saat ini apakah Anda memiliki akun sosial media? Ini mengapa kita juga sekarang relay di sosial media, dan saya juga menduga ini dari 592 pendaftar karena tahu di Facebook, itu kemudian ya udahlah lewat Facebook aja daripada repot lewat Zoom gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga tidak kalah manfaatnya, insya Allah bahkan bisa lebih banyak. Yang terpenting adalah dari forum ini bukan hanya silaturahimnya, tapi kita mendapatkan manfaatnya. Dan ini juga yang menjadi concern daripada TSI, mengapa dengan sosial media akun yang banyak seperti ini, tentu informasi-informasi kita melalui sosial media. Namun bukan berarti informasi utama itu di sosial media. Misalkan, Pak, saya mah tegaduh Facebook, saya nggak tahu informasi. Bisa jadi Bapak Ibu juga tidak mengakses website. Karena informasi kita, apalagi terkait dengan IT, itu informasinya ada di dashboard di IT. Kalau informasi umum itu ada di .com, tridayasinergi.com. Artinya Bapak Ibu, TSI memang memiliki concern di sosial media, maka kita juga punya keluarga besar Ksatria. Namun, informasi utama bukanlah di sosial media. Jadi sosial media bukan menjadi patokan informasi. Yang paling sahih itu, makanya sosial media juga saya sering nge-share itu adalah link dari Sinergi TV, link dari website. Karena yang paling sahih itu dari website. Sehingga di Facebook bisa saja tidak update misalnya. Jadi mohon sekarang ini mulai dibiasakan untuk mengupdate ke website resmi maupun Sinergi TV. Adapun di sosial media jadikanlah tempat untuk saling memberikan motivasi, saling berkabar, saling memberikan semangat, dan juga saling men-share kegiatan-kegiatan. Sehingga sosial media menjadi fungsinya itu sosial, ya. Dan kemudian dalam hal pelayanan distribusi ini kami meminta feedback betul-betul, dan jumlahnya sampai 16 halaman. Saya juga sudah forward ke Pak CEO, ke Pak Komisaris juga, ke rekan-rekan manajemen juga, bahwa banyak sekali masukan-masukan yang penting. Terima kasih sekali. Dalam kaitan distribusi, alhamdulillah sudah puas di level 5, meskipun ada beberapa 14, 11, 6, 7, artinya masih ada perlu, mungkin punya pengalaman dengan distribusi, dan kita sudah menerima feedbacknya. Dan dari feedback inilah menjadi pesan buat kami untuk terus mengimprove di kemudian hari. Ada beberapa yang
feedback-nya itu atau masukannya itu sudah mulai kita garap untuk perbaikan, insya Allah. Dalam hal pelayanan aplikasi maupun dashboard system kememberan TSI di IT support ya, seberapa puas pelayanannya ada 310, alhamdulillah, dan minim-minimnya di 4, masih sangat puas ya, dan puas dan sangat puas. Meskipun ada beberapa yang mungkin punya pengalaman, silakan Bapak Ibu, kalau ada punya pengalaman loginnya tidak masuk atau ada error atau offline, itu bisa dilakukan ke IT atau ke CSO. Nah ini tentang produk, mudah-mudahan Pak Kiai mendengar nih ya. Bapak Ibu, kita sengaja untuk share nih, ada 3 varian produk TSI paling Anda sukai. Ternyata tetap ya, memang penjualannya pun seperti itu. Ini bukan berarti yang produk lain tidak baik, namun kita sengaja mengurutkan ternyata memang Provos masih unggul, disusul dengan Kujang Mas dan juga posisi ketiga Sapu Jagat. Dan juga ada produk-produk yang perlu kita improve dan kita juga butuh masukannya apa yang membuat ini produk perlu kita improve. Nanti akan usulannya kita sampaikan ke pabrik. Namun demikian, ini tetaplah produk kita yang kita cintai, yaitu Trust Hitam, kemudian Kujang Mas Filter dan Platinum Filter yang memang Bapak Ibu jarang mengkonsumsinya. Namun tetap saja ada marketnya, tentu saja. Bila Anda dan mitra Anda membutuhkan produk varian baru TSI, varian tersebut adalah varian yang ada 3 pilihan yang kami sampaikan saat itu, yaitu yang pertama yang lebih ekonomis dari Sapu Jagat, yang kedua lebih premium dari Krakatau, atau jenis baru yang belum ada sebelumnya. Dan ternyata yang paling banyak dari 592 ini adalah 406 atau 68%, yaitu memilih yang lebih ekonomis dari Sapu Jagat. Tentunya ini juga merespon dari apa yang disampaikan oleh Hadratul Syekh sempat di Facebook, di Kesatria atau di mana saya lupa, menyampaikan apa perlu produk yang lebih ekonomis dari Sapu Jagat. Kita doakan saja semoga pabrikan, tentu ini saya sangat respect sekali, sangat mengapresiasi sekali kami dari TSI, artinya bahwa kita memiliki partners, memiliki beliau dan pabrik yang empatik dengan keadaan. Ini yang tidak mudah ditemui di bisnis-bisnis lain. Bagaimana seorang pimpinan, guru kita bersama memiliki empati kepada members-membersnya, kepada klien-kliennya, kepada konsumen, kepada kita semua sebagai sebuah keluarga. Bagaimana ditawarkan ada produk yang lebih ekonomis dari Sapu Jagat. Dan komennya luar biasa. Dan juga terima kasih Pak Kiai Raisen, nanti mohon juga untuk disampaikan mungkin Pak Kiai ya. Harapan new product, dan kita juga menyampaikan presentasi harapan produk itu adalah kopi Turki 70% dan kopi yang paling banyak, kopi 48%, ada kopi Turki juga, beda K dan Q tapi kita tetap capture. Kalau di jumlah jumlah itu sekitar jumlahnya 68 mungkin ya, lebih dari 50% mengharapkan kopi, meskipun ada juga yang Provos filter, ada yang minta air mineral, ada yang pulsa juga, ada Provos filter ada 2, dan ada juga jenis kopi agar serasi rokoknya dan kopinya. Banyak support sistemnya teman-teman, Bapak Ibu leaders, bahwa TSI setelah mengantungi surat izin penjualan langsung, tentu ada konsekuensi. Dan konsekuensi ini salah satunya adalah perubahan sistem. Dan perubahan sistem ini salah satunya menuju ke sana perlu perbaikan data. Dan perbaikan data ini menjadi satu dasar fundamental, fondasi bagi kita semua supaya nanti ajek sistemnya tidak mudah goyah, karena ini sistem dibuat di awal dulu adalah karena awal-awal pendirian perlu ada mix, tidak MLM murni, artinya ada bisnis yang kemudian berbagi spare dengan stokis, dengan master stokis, karena kita memang bukanlah perusahaan dengan kapital yang besar, kita modalnya modal kejujuran, modal amanah, mengelola dana umat ini, penjualan ini, transaksi ini dari nol. Dan hingga bisnis itu kemudian menyesuaikan, akhirnya semakin besar, keluarga kita semakin besar, akhirnya pemerintah melihat, government melihat ini, dan akhirnya kita perlu tunduk dan patuh terhadap ulul amri, terhadap pemerintah, dan kepatuhan itu berkonsekuensi dengan perlunya menyesuaikan supaya semua langkah-langkah kita, bisnis model kita fit dengan yang namanya CUPL, fit dengan namanya Kemendak. Maka salah satunya adalah dibutuhkan ada satu aturan di mana kita tidak boleh mendapatkan penghasilan di luar belanja. Salah satunya yang kita dengan nalar itu adalah sponsors dan leveling. Tentu Bapak Ibu ada juga yang sudah pernah dengar di upline-upline-nya. Nah, itu untuk mengkontribusikannya, mensubstitusinya adalah kita menggunakan starter kit nantinya. Jadi setiap members baru tetap melakukan pendaftaran sebesar yang sekarang kita terima, namun
manfaatnya tidak dalam manfaat yang bonus secara cash, tapi mendapatkan manfaat values dalam bentuk starter kit. Support system juga di survei, seberapa penting menurut Bapak Ibu pembelajaran online yang mampu memberikan support system kepada Anda. Artinya, support system ini yang akan kita bangun, salah satunya nanti setelah ini, selain juga forum Stokis adalah forum Train for the Trainer. Artinya kita membuka kepada siapapun di wilayah manapun untuk menjadi seorang trainer, seorang fasilitator yang akan mampu membina mitra-mitranya maupun mitra-mitra yang lain dengan support system, dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh TSI. Artinya kurikulumnya bisa dalam bentuk, ini delivery-nya dalam bentuk pembelajaran online ya, meskipun nanti ada offline-nya. Dan juga salah satunya adalah materi-materi kurikulumnya kita sudah rumuskan, dan ternyata memang yang sangat dibutuhkan saat ini adalah bagaimana strategi pengembangan jaringan dan juga produk, dan terakhir yaitu marketing plan. Dan sisanya terkait dengan bagaimana presentasi, bagaimana etika bisnis, itu juga banyak diminta oleh Bapak Ibu semua. Gitu Kang Zaki. Wah. Ya, banyak sekali ya. Saya finalkan dulu ya terakhir nih, setelah support system ini, next eventnya ini Bapak Ibu Mitra TSI, kita akan ada juga Stokis Meeting Online, membahas, mengupas tuntas ini Stokis mau seperti apa, regulasi yang kita sepakati bersama sehingga kita mampu lebih solid lagi ke depannya dan bisnis kita lebih terkawal lagi dari level Stokis. Dan juga kita akan ada director dan presiden meeting online. Dan juga terakhir yang tadi saya sampaikan dalam kaitannya support system, kita merumuskan, Train the Trainers ini merumuskan kurikulum, merumuskan silabus untuk support system, mampu mensupport, membina bagaimana mitra-mitra yang telah bergabung di TSI. Penutup dari saya nanti sebelum lanjut ke Pak Ulum, pokoknya Bapak Ibu Mitra TSI, insya Allah kami semua sangat serius dalam hal ini dan kami sudah mengazamkan diri untuk mampu membantu, memfasilitasi kita semua untuk sukses karena riset membuktikan, survei membuktikan, nanti akan sampaikan juga oleh Pak Ulum, ini momentum. Business network marketing justru momentumnya ada di saat-saat seperti ini, di mana 2,8 juta data terakhir di bulan Februari, ada PHK, ada dirumahkan, dan itu bukan data yang sedikit. Keluarga kita, tetangga kita, teman kita mungkin ada yang kena imbas dari pandemi ini, maka mari kita menjadi bagian solusi bagi keluarga kita, teman kita, dan tetangga kita, dengan menggunakan penawaran bisnis kita, produk kita, sehingga produk kita maupun bisnis kita mampu menjadi produk dan bisnis yang bermanfaat syariatnya melalui tangan kita. Itu mungkin penutup dari saya. Terima kasih Kang Jaki.